Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembelajaran kita, mata pelajaran IPA. Mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pesawat sederhana. Kali ini kita akan belajar struktur dan fungsi tumbuhan. Nah, untuk menjalankan fungsi kehidupan, tumbuhan memiliki beberapa organ. Yang pertama ada akar, yang kedua ada batang, yang ketiga ada daun, kemudian keempat bunga, dan kelima buah. Mari kita lihat fungsi dari masing-masing organ ini. Yang pertama, akar. Di kelas 7 kita sudah mengenal ciri tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil, di mana untuk tumbuhan monokotil itu memiliki sistem perakaran serabut, seperti di gambar A ini. Kemudian yang dikotil memiliki sistem perakaran tunggang. Nah, mudah-mudahan kalian masih ingat perbedaan akar tunggang dengan akar serabut. Oke, baik. Nah, apa sih fungsi akar itu? Yang pertama, fungsinya untuk menambatkan tumbuhan. Kemudian yang kedua, untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Yang keempat, membantu pernapasan. Nah, ini singkong ini merupakan salah satu fungsi dari akar untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian ini ada akar mangrove yang membantu proses pernapasan. Oke, baik, kita lanjutkan ke batang. Nah, ini yang gambar A adalah batang monokotil. Lihat strukturnya ada beruas-ruas. Kemudian yang B ini akar dikotil. Dari gambar pasti kalian bisa membedakan ciri dari batang monokotil dan dikotil. Oke, baik. Fungsinya, akar ini yang pertama yaitu untuk menyokong bagian tubuh di atasnya. Kemudian yang kedua untuk jalan pengangkutan air dan mineral dari akar ke daun. Kemudian yang ketiga, jalan untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Yang keempat, menyimpan cadangan makanan, misalnya pada ini kentang, kemudian pada tebu, dan mungkin masih banyak tumbuhan yang lain yang menyimpan cadangan makanan di batang. Yang kelima, fungsinya adalah untuk alat perkembangbiakan vegetatif. Contohnya pada singkong. Baik, nah untuk daun, bentuk daun bermacam-macam, ada bentuknya melengkung, menjari, sejajar, dan menyilip. Nah, yang sejajar dan melengkung itu biasanya pada tumbuhan monokotil. Sementara yang menjari dan yang menyirip itu pada tumbuhan dikotil. Nah, fungsi daun yang utama yaitu untuk tempat fotosintesis. Yang kedua, mengatur penguapan atau transpirasi. Yang ketiga, sebagai tempat pernapasan atau respirasi. Yang keempat, untuk menyimpan cadangan makanan, seperti halnya pada kangkung dan bayam ya. Yang kelima, sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Contohnya ada cocor bebek. Nah, berikutnya, organ yang berikutnya yaitu bunga. Fungsi utamanya adalah sebagai alat perkembangbiakan generatif. Nah, ini struktur bunga, ada tangkai, kelopak, kemudian ini mahkota. Kemudian nanti ada benang sari, ini kepala benang sarinya. Kemudian ini ada putik, kepala putiknya, tangkai putik. Kemudian di dalam putik nanti ada kandung lembaga atau bagal biji. Nah, kemudian buah dan biji. Nah, di dalam buah ada biji. Ini daging buahnya, ini bijinya. Fungsinya itu sebagai alat perkembangbiakan generatif. Ini tadi dari putik tadi, di dalamnya ada bakal biji, apel. Ini kepala putik, stigma, tangkai putik, atau stilus.
Kemudian ini adalah bakal buah atau ovarium yang di dalamnya ada bakal biji atau okulum. Nah, oke, baik. Kita lanjutkan dengan jaringan penyusun tumbuhan. Nah, tiap organ tumbuhan, akar, batang, dan daun itu ada jaringan yang menyusunnya. Yang pertama ada jaringan meristem, yang kedua jaringan epidermis, yang ketiga jaringan parenkim, yang keempat jaringan penyokong, dan yang kelima jaringan pengangkut. Mari kita lihat ciri dari masing-masing jaringan tersebut. Nah, jaringan meristem itu selnya aktif membelah. Cirinya dindingnya tipis, bentuknya bulat, lonjong, atau poligonal, dan relatif kaya akan protoplasma. Nah, jaringan meristem ini dibedakan menjadi jaringan meristem primer dan meristem sekunder. Nah, meristem primer ini yang menyebabkan pertumbuhan primer, seperti bertambah tinggi batang atau bertambah panjang akar tumbuhan. Meristem primer ini terdapat di ujung batang atau di ujung akar. Yang kedua, meristem sekunder. Yang ini menyebabkan pertumbuhan sekunder, yaitu menyebabkan pertambahan diameter batang. Jadi bertambah besar ke samping diameter batangnya yang bertambah. Nah, meristem sekunder ini terdapat pada batang. Kemudian meristem primer, lihat. Ini adanya di ujung batang atau ujung akar. Nah, meristem apikal atau ujung. Nah, meristem apikal berarti di ujung batang. Ini ada bagian pembelahan. Ini bagian meristem aksilar atau ketiak daun. Kemudian ini meristem sekunder. Nah, ini di samping batang bagian tepi batang. Ada cambium vascular, phloem sekunder, cambium gabus. Nah, ini meristem sekunder, cambium. Nah, jika kita melihat pohon yang ditebang, maka pada sisa pohonnya itu ada lingkaran seperti ini. Ini disebut dengan lingkaran daun. Kenapa bisa terbentuk seperti ini? Nah, itu karena dari pertumbuhan cambium. Nah, kita dapat menentukan umur pohon dengan melihat lingkaran daun, daerah gelap, dan daerah terang yang terbentuk pada batang pohon. Nah, lingkaran daun terbentuk karena aktivitas cambium vascular yang dipengaruhi oleh musim. Saat musim hujan, banyak air yang dapat diserap oleh tumbuhan, menyebabkan pembelahan sel cambium vascularnya meningkat dan ukuran sel menjadi besar. Akhirnya terbentuk daerah terang. Seperti ini. Saat musim kemarau, air yang dapat diserap tumbuhan sedikit, sehingga pembelahannya lebih lambat. Sel-sel hasil pembelahan juga memiliki ukuran yang kecil dan rapat, sehingga terbentuk daerah gelap pada batang. Nah, itu kenapa terbentuk lingkaran daun pada batang yang ditebang. Oke, baik, kita lanjutkan jaringan yang kedua, epidermis. Ketika kalian memegang kulit tumbuhan, pohon mangga misalnya, itu adalah yang kita pegang itu adalah jaringan epidermis. Jaringan epidermis ini terdapat di seluruh permukaan luar tumbuhan. Terdiri atas selapis sel hidup berbentuk persegi panjang, tersusun rapat tanpa ruang antar sel dan tidak berklorofil. Nah, berfungsi menutupi dan melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Nah, sel epidermis dapat berkembang mengalami modifikasi menjadi stomata, ini menjadi sisik atau trikoma rambut-rambut dan duri spina. Misalkan ini duri pada buah durian. Nah, jaringan dasar atau parenkim. Nah, jaringan dasar merupakan jaringan yang hampir terdapat pada seluruh bagian tumbuhan. Nah, sel-selnya berukuran besar dan tipis, terdiri atas sel hidup yang umumnya berbentuk segi 6, memiliki banyak vakuola dan memiliki ruang antar sel yang banyak sehingga susunannya kurang rapat. Jaringan parenkim dapat berdiferensiasi menjadi jaringan lain. Misalnya pada buah dan umbi,
parenkim berdiferensiasi menjadi penyimpan cadangan makanan. Atau pada daun menjadi jaringan palisade dan bunga karang yang berfungsi untuk tempat fotosintesis. Nah, ini jaringan parenkim pada umbi kendang. Misal parenkimnya, ini modifikasinya sebagai penyimpan cadangan makanan untuk menyimpan butiran amilum. Nah, yang ketiga ada jaringan penyokong atau penguat. Itu yang merupakan jaringan untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Jaringan penyokong dibedakan menjadi jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Nah, kolenkim ini terdapat pada bagian tubuh tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan atau jaringan yang masih muda. Sementara sklerenkim terdapat pada bagian tumbuh-tumbuhan yang tidak mengadakan pertumbuhan dan perkembangan atau pada jaringan yang sudah tua. Ada dua macam, yaitu fiber dan skleroid. Contoh skleroid pada buah fig. Nah, berikutnya ada jaringan pengangkut. Ada dua, yaitu ada xilem dan phloem. Nah, xilem berfungsi untuk mengangkut air dan zat mineral dari akar ke daun, sedangkan phloem berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Ini struktur xilem, dan ini struktur phloem. Ini sel pembuluh xilem, ini sel pembuluh tapis pada phloem. Oke, kita lihat struktur jaringan pada akar. Kita lihat struktur anatominya. Nah, tadi pada permukaan ini, yang pada permukaan luar ini adalah jaringan epidermis. Ini epidermis itu bisa memodifikasi seolah menjadi rambut akar ini seperti ini. Itu adalah modifikasi dari jaringan epidermis yang fungsinya untuk memperluas bidang penyerapan. Penyerap apa? Penyerap air dan mineral dari dalam tanah. Kita lihat sebenarnya dari luar ada epidermis, ke dalam ada korteks. Dan korteks itu adalah parenkim. Kemudian ini ada xilem, pembuluh xilem, jaringan pengangkut. Ini ada pembuluh phloem. Nah, ini keseluruhan ini membentuk silinder pusat. Baik pada tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil relatif hampir sama untuk struktur akarnya. Yang berbeda di sini struktur dari jaringan pengangkutnya. Kita lanjut. Ini batang. Dari luar ada epidermis. Kemudian ini ada korteks. Ini korteks. Kemudian ini ada pembuluh phloem atau jaringan pengangkut. Kemudian di tengahnya ada cambium. Kemudian ke dalam lagi ada xilem. Yang ini jaringan empelur. Nah, empelur itu ada salah satu jaringan parenkim atau jaringan dasar tadi. Kita bisa membedakan, melihat perbedaannya antara struktur batang dikotil dan monokotil. Nah, dilihat dari persebaran berkas pengangkutnya. Kalau pada dikotil itu konsentris dan teratur, kalau pada tumbuhan monokotil cenderung menyebar untuk berkas pengangkutnya. Nah, ini juga sama, yang ini monokotil, yang ini dikotil. Nah, perbedaan lainnya dilihat pada cambium pada dikotil, xilem dan phloem itu antara cambium dan antara phloem dan xilem ada cambium, sementara di monokotil tidak ada. Oke, ini untuk daun. Yang paling luar ini lapisan cuticula. Kemudian ini epidermis atas. Ini palisade. Ini bunga karang. Terus spong. Ini berkas pengangkut, ada xilem dan phloem. Ini epidermis bawah. Nah, pada epidermis itu ada stomata. Nah, lalu di mana? Tadi kan fungsi daun itu untuk melakukan fotosintesis. Nah, fotosintesis ini terjadi di sini di jaringan yang ada klorofilnya. Lihat ini ada butiran-butiran hijau, itu menunjukkan tempat klorofil. Nah, ada di palisade dan ada di bunga karang.
Nah, inilah di sini tempat utama terjadinya proses fotosintesis, yaitu di palisade atau di bunga karang. Nah, stomata untuk apa? Stomata tadi untuk respirasi. Baik. Nah, lalu bagaimana jalannya air pada tumbuhan? Nah, air masuk tadi kan lewat bulu akar, diserap oleh bulu akar, kemudian nanti akan masuk ke pembuluh xilem sampai ke daun. Nah, ini dipengaruhi oleh faktor tekanan akar, kapilaritas batang, dan daya isap daun. Nah, di daun terjadi proses fotosintesis. Nah, untuk fotosintesis itu yang diperlukan supaya bisa terjadi fotosintesis. Yang pertama harus ada karbon dioksida, kemudian ada air, ada sinar matahari. Sinar matahari ada penangkapnya yaitu berupa klorofil. Jadi kalau ada karbon dioksida, ada air, ada cahaya matahari dan klorofil, maka akan terjadi proses fotosintesis menghasilkan gula atau karbohidrat atau amilum dan oksigen. Nah, ini reaksinya. Karbon dioksida tambah air dengan bantuan cahaya matahari yang ditangkap oleh klorofil, maka nanti akan terjadi reaksi fotosintesis yang menghasilkan gula dan oksigen. Nah, dari reaksi fotosintesis ini, maka faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis yaitu yang pertama ada karbon dioksida, kadar karbon dioksidanya dan kadar airnya, intensitas cahaya matahari, dan kadar klorofil pada tumbuhan. Itu faktor yang berpengaruh pada proses fotosintesis. Ada beberapa percobaan tentang fotosintesis. Yang pertama ada percobaan Ingenhousz. Nah, strukturnya seperti ini. Ada gas kimia, ada tanaman hidralia, kemudian ditutup dengan corong kaca. Corong kacanya ujungnya ditutup lagi dengan tabung reaksi yang ditempatkan di tempat terang atau yang kena cahaya matahari. Nah, karena ada cahaya, ada tanaman yang mengandung klorofil, ada air, nanti di sini akan terjadi proses fotosintesis. Nah, tadi di reaksi fotosintesis itu kan menghasilkan oksigen. Oksigen itu wujudnya apa? Wujudnya gas. Nanti akan keluar gas, oksigen gelombang udara, tampung di sini. Nah, oksigen itu kan salah satu zat yang dapat melakukan reaksi pembakaran atau oksidasi. Nah, ketika ada oksigen, kemudian dekatkan dengan bara api, maka bara apinya akan lebih menyala. Itu tanda adanya oksigen. Nah, percobaan Ingenhousz ini itu adalah satu percobaan fotosintesis untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. Percobaan lainnya untuk fotosintesis ada percobaan Sachs. Percobaan Sachs ini untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum atau karbohidrat. Nah, ini cara melakukan percobaannya. Daun ditutup dengan kertas karbon, tentunya pada tanaman yang masih nempel di tanaman, 1 hari, kemudian sorenya diambil, kita masukkan ke dalam air panas, kemudian setelah digodok, kemudian dimasukkan ke dalam alkohol panas, supaya selnya mati dan klorofilnya bisa larut dalam air. Setelah itu ditetesi dengan glukol. Nah, bagian yang ditutup tadi itu akan tampak pucat, sementara bagian yang ditutup tampak gelap. Kenapa gelap? Karena glukol ini fungsinya adalah untuk mendeteksi adanya kandungan amilum. Jika ada amilum, maka akan berubah warna menjadi warna biru kehitaman. Jadi bagian yang tidak tutup kan tidak akan melakukan fotosintesis dan ada amilumnya, sehingga begitu dideteksi dengan glukol, bagian yang tidak ditutup ini akan tampak berwarna gelap atau biru tua, sementara yang ditutup akan berwarna pucat karena tidak mengandung amilum. Sekali lagi, percobaan Sachs ini adalah untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum atau karbohidrat. Ada beberapa teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan, seperti panel surya,
lampu jalanan atau lampu light dependent resistor LDR, lapisan pelindung dan penyelap mobil, dan alat pemurnian air. Nah, panel surya ini terinspirasi dari apa sih alat ini? Mari kita lihat. Nah, panel surya. Panel surya itu kan untuk mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Nah, strukturnya seperti ini. Ini terinspirasi dari proses fotosintesis di daun. Daun dapat menangkap energi cahaya matahari dan diubah menjadi energi kimia dalam bentuk amilum. Jadi, panel surya ini terinspirasi dari daun yang dapat melakukan fotosintesis. Bedanya, kalau panel surya mengubah energi cahaya menjadi energi listrik, kalau fotosintesis mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk amilum. Nah, kemudian lampu LDR yang ada di jalan. Lampu LDR ini itu terinspirasi dari proses membuka menutupnya stomata. Yang dipengaruhi oleh kadar air. Ketika ada air masuk, maka nanti stomatanya dia akan membuka, kemudian pada saat air keluar, stomatanya akan menutup. Kemudian lapisan pelindung dan penyelap mobil. Ini terinspirasi dari daun talas. Tahu kan daun talas kalau diberi air maka airnya akan itu kan tidak basah kan daunnya, airnya juga bisa menetes atau lepas dari daun dan daunnya tetap kering dan tetap mengkilap. Nah, ini diterapkan pada teknologi penyelap mobil. Kita bandingkan sebelum dilapisi dengan wax, yang ini yang dilapisi dengan wax. Kalau dilapisi dengan wax itu lebih mengkilap. Seperti halnya di daun, ini juga ada lapisan lilinnya. Oke, ini alat pemurnian air. Itu mengambil terinspirasi dari proses penyaringan air oleh eceng gondok. Nah, baik. Soal latihan. Nah, perbedaan berkas pengangkut pada batang monokotil dengan batang dikotil adalah: A. Berkas pengangkut pada batang dikotil tidak memiliki kambium. B. Berkas pengangkut pada monokotil tersusun beraturan. C. Berkas pengangkut pada dikotil tersusun tidak beraturan. D. Berkas pengangkut pada dikotil dipisahkan oleh kambium. Oke, kita lihat struktur A. Batang monokotil dan dikotil. Lihat, pada batang monokotil, berkas pengangkutnya ini tidak memiliki kambium dan tersusun tidak beraturan. Sementara pada dikotil, antara xilem dan phloem itu ada kambium dan tersusun teratur. Jadi, jawaban yang tepat dari keempat opsi ini adalah yang mana? Yang D. Jadi berkas pengangkut pada dikotil dipisahkan oleh kambium. Yang dipisahkan apa sih? Xilem dan phloem. Ini pembuluh phloem dan xilem. Ini tengahnya kambium. Oke. Yang kedua, perhatikan gambar penambang daun di bawah ini. Ini gambarnya. Nah, jaringan yang ditandai dengan huruf X berfungsi untuk A. Pengangkutan air, B. Tempat fotosintesis, D. Mengedarkan saling makanan, D. Pertukaran gas. Apa sih jaringan yang X ini? Jaringan X itu adalah jaringan palisade. Nah, palisade, dilihat di palisade ada klorofil. Jadi fungsinya berarti untuk fotosintesis. Jadi jawabannya yang B. Oke, yang ketiga, rambut akar merupakan hasil diferensiasi dari jaringan A. Epidermis, endodermis, silinder pusat, atau korteks. Oke, kita lihat.
Nah, ini kan ada di bagian tepi, yang merah ini adalah epidermis. Jadi jawabannya adalah epidermis. Yang keempat, berikut ini merupakan teknologi yang terinspirasi dari proses fotosintesis yang terjadi dalam daun. Adalah alat penjernih air, LDR, lapisan pengelap mobil, atau panel surya. Nah, jawabannya panel surya. Tadi sudah dibahas ya. Oke, itu aja 4 soal aja. Mudah-mudahan bisa memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.